Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas analisis dan desain sistem. Pada pertemuan ke-10 ini kita bahas mengenai siklus pengeluaran. Sebenarnya pengeluaran ini kalau di RPS yang saya tampilkan kemarin ini mengenai pertemuan 10 ya, tanggal 28, ini adalah analisis dan desain formulir, kemudian analisis dan desain sistem dan prosedur pembelian kredit. Sebenarnya prosedur pembelian kredit itu kalau di beberapa literatur jadi satu dengan yang namanya expenditure. Nah, expenditure itu macam-macam, ada yang pembelian bahan baku, ada yang pembelian barang dan pengadaan jasa, pengadaan barang dan jasa. Jadi ada 3 hal dan itu artinya pembelian itu bisa dua metode, yaitu kredit dan cash. Nah, kalau kredit berarti ada tahapannya, yaitu masalah pencatatan utangnya, kemudian tetap sama nanti masuknya ke pengeluaran kas. Jadi kita bahasnya ke siklus pengeluaran kas. Ini yang ini nanti pemasukan ya, karena tunai ya, walaupun nanti pembayarannya nggak tunai tetap ada piutang, ada fungsi penagihannya dulu, baru nanti tetap juga masuk ke penerimaan. Dan nanti kita konsultasi kelompok. Oke, semoga ini udah masuk minggu ke-7, kita belajar di rumah gitu ya. Semoga teman-teman masih semangat, karena saya baca beberapa literatur gitu ya, dan beberapa berita dari sisi psikologi itu pada beberapa minggu ini dengan kondisi saat ini tuh kayaknya kalau dengan belajar di rumah banyak anak yang merasa overload information, terlalu banyak informasi yang diterima, bahkan mungkin juga metodenya tidak komunikatif. Nah, siapa orang yang bertahan di kondisi seperti ini? Disebutkan bahwa orang yang punya motivasi secara internal. Kalau nggak ada dorongan dari dalam, seseorang tuh pasti ya udahlah, gitu-gitu aja biar berlalu gitu ya. Tapi kalau kamu tetap punya motivasi dari dalam, menganggap ini sesuatu yang matters, yang penting juga, ya kamu akan bertahan dan kamu akan bisa memiliki kemampuan yang sesuai yang diekspektasikan. Jadi pada intinya adalah motivasi internal kamu tuh lebih kuat, harus lebih kuat daripada cuman sisi eksternal. Eksternal tuh ya, kamu akan dapat nilai, kamu akan gimana, itu dari sisi eksternal. Tapi kamu tuh harus punya motivasi dari internal untuk, ya saya tuh pengennya begini, walaupun kondisinya kayak gini, alhamdulillah saya masih sehat, saya masih punya sumber daya untuk mengerjakan ini, saya punya lingkungan yang mendukung, ya kerjakan gitu ya. Kamu pengen belajar, kamu pengen banyak baca, nah itu motivasi dari internal kamu. Semoga tetap kita bisa melewati kondisi ini, semuanya jadi normal, dan bahkan saya belum kenal kalian satu persatu gitu ya, kita harus udah nggak ketemu di kelas. Tapi semoga nanti kalau kondisinya membaik, kita bisa ketemu lagi di kelas, di mata kuliah yang lainnya ya. Jadi tetap harus ada motivasi dari dalam. Oke, lanjut ke materinya ya. Jadi sebenarnya ini udah kalian bahas ya di SIA. Saya cuma mereview aja, dan nanti di akhir saya pengen Anda mereview sistem yang sudah ada. Jadi pada intinya kalau siklus pengeluaran itu terkait dengan pengeluaran dan pembelian dan pengeluaran kas. Nah, expenditure cycle itu apa? Serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terkait secara terus-menerus berhubungan dengan pembelian dan pembayaran. Jadi ada 2 poin ya, pembelian dan pembayaran. Oke, pembelian dan pembayaran. Nah, terus kemudian fokus expenditure cycle adalah ada 3 tadi saya bilang, perolehan bahan baku, barang jadi tergantung perusahaannya. Kalau manufaktur ya terkait dengan pembelian bahan baku, barang jadi bisa jadi perlengkapan dan jasa. Kalau yang ini mengenai aktiva tetap dan jasa tenaga kerja, itu juga pengadaan kan, expenditure. Jadi tapi kita fokusnya ke sini. Nah, sebenarnya serangkaian siklus pengeluaran itu ada 4 poin ya. Yang pertama masalah order,
memesan materials, baik itu materials, perlengkapan ataupun jasa. Jadi kita fokusnya ke materials. Kapan kita harus pesan, kapan kita berapa banyak yang harus kita pesan sekali beli. Nah, itu di sini gitu ya. Terus kemudian kalau pemilihan supplier ya dan lain sebagainya. Terus kemudian receiving material, supplies dan services. Jadi kalau ini tadi proses orderingnya, purchasing, terus kemudian kita receiving masuk ke pabrik kita, perusahaan kita. Ini ya, setelah barang dan material tiba, pemberitahuan penerimaan mereka mengalir ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Nah, jadi terkait dengan departemen-departemen apa yang terkait. Terus yang ketiga, approving supplier invoice. Jadi kalau udah datang tuh kita nggak cuma sekedar oke, pesanan kita datang, kita taruh di gudang dan kita catat. Nah, kita lihat harus materialitas dari perusahaan tersebut. Dan seberapa besar perusahaan tersebut. Kalau mungkin perusahaan kecil gampang ya, kita cuma beli ke pasar gitu ya, kulaan, beli beras 25 kilo, udah tinggal 1 karung aja gitu. Nah, gimana kalau itu perusahaan besar, punya stok yang banyak, belinya nggak mungkin 25 kilo, tapi mungkin bisa 1 truk gitu ya, berapa ton, 1 kontainer, tergantung barangnya. Nah, makanya semakin besar suatu perusahaan, kita butuh tahapan sistem informasi akuntansi yang baik, karena kalau tanpa itu informasinya nggak bisa buat ambil keputusan. Kecuali kalau perusahaan kecil ya, bisa kasat mata, informasi itu nggak perlu diolah, data itu nggak perlu diolah gitu ya. Ya udah, 25 kilo datang, udah kita catat dan seterusnya. Oke, tadi ya mengenai receiving materials dan service. Terus kalau dia perusahaan besar ya harus dicek. Misalkan biasanya kalau contohnya tepung aja gitu ya, kalau di perusahaan food and beverage ya dicek tepungnya dari berbagai sisi, dicek di lab dulu gitu ya, kadarnya sesuai dengan yang ada di pesanan enggak gitu. Enggak mesti, karena beberapa bahan memang perlu pengecekan terlebih dahulu gitu ya, agar kita bisa approve supplier invoice, karena yang kita bayar tuh harus yang sesuai dengan yang kualitas yang kita inginkan, yang kita pesan, harga yang disepakati, distribusi yang kita pilih dan lain sebagainya. Nah, baru keempat adalah cash disbursement. Nah, ini poin keempat ini adalah ketika kita membayar cash gitu ya. Nah, kita lihat dulu apakah itu memang sistemnya kredit, cash dan sebagainya. Nanti kita lihat per poin mengenai cash disbursement. Nah, ini adalah konteks diagram konteks dari siklus pengeluaran. Pada intinya ini expenditure cycle gitu ya. Ini input dan ini outputnya. Jadi kalau intinya dia pihak eksternal yang terkait adalah supplier kan. Kalau di sini pihak eksternal yang terkait itu supplier. Karena purchase order, payment, terus supplier ngasih good sama invoice, terus kemudian expenditure ini nggak bergerak sendirian gitu ya, karena dia terkait dengan misalkan bagian pengendalian persediaan, dia yang melakukan pengajuan, atau bagian gudang yang melakukan pengajuan karena dirasa stoknya sudah sesuai dengan reorder point dan sebagainya. Terus kemudian beberapa departemen, bisa jadi ini departemen produksi yang mengajukan permintaan ke bagian gudang atau sebagainya. Nanti kita lihat siklusnya. Nah, ini production cycle ya. Terus ini revenue cycle. Nah, terus kemudian ada trade dan control-nya. Sebenarnya nanti terkait dengan pengendalian internal, nanti juga ada di bawahnya. Jadi kalau di sini trade dan controls-nya tuh per aktivitasnya. Misalkan saya nggak bahas semuanya karena udah dibahas di sini, jadi secara umum aja. Misalnya secara umum isu terkait dengan siklus pengeluaran adalah ancamannya adalah adanya data yang nggak akurat sama nggak valid, adanya otorisasi yang tidak semestinya gitu ya, terus kemudian adanya hilangnya data dan adanya kinerja yang buruk. Nah, kontrolnya gimana caranya? Nah, poin yang pertama ini adalah untuk menanggulangi ancaman yang pertama ini. Misalnya 6.1 ini berarti menanggulangi nomor 1. Misalkan ada pengendalian
processing data yang berintegritas, kemudian ada restriction akses yang terbatas, ada review gitu ya, kemudian point unauthorized disclosure of sensitive information sama ya, ada akses, pengendalian akses dan lain sebagainya. Kalau ini masalah order, stock out dan excess inventory, jadi bisa jadi kita tuh nggak ngontrol persediaannya banget, jadi udah habis baru kita sadar kalau ini kan menghambat produksi. Lah tenaga kerjanya mau disuruh ngapain kalau persediaan kita nggak ada? Apakah kita harus bayar dan dia nggak kerja apa-apa? Nah, jadi perencanaan yang jelek dalam masalah order itu akan membawa ke proses produksi secara keseluruhan. Ya, macam-macam ya, ininya purchasing items yang nggak dibutuhkan, nggak diperlukan. Jadi harus urut. Ini permintaannya apa, kemudian order pembeliannya apa, itu harus jelas. Jadi nggak cuma sekedar bagian pembelian, beli yang nggak dibutuhkan oleh perusahaan. Terus macam-macam ya caranya, minta price listnya dulu, competitive biddingnya, review of purchase order, budgetnya berapa dan lain sebagainya. Karena nggak mesti perusahaan harus bagian anggaran ya, atau bagian akuntansi harus mempertimbangkan antara yang dibutuhkan dan kondisi perusahaan, anggarannya sesuai enggak. Terus ini bagian receivingnya, misalkan ada resikonya, ada pencurian inventory gitu ya, kesalahan dalam pencatatan, dia menerima order yang nggak menerima barang yang nggak dipesan. Nah, ini caranya adalah kayak gini. Oke. Dan kemudian approving supplier invoice, terus kemudian cash disbursement-nya macam-macam. Oke, jadi ini treatnya, ini controls-nya. Nah, sekarang kita masuk ke peraktivitas. Nah, peraktivitas ini ada beberapa hal tadi yang saya bilang, ordering materials. Kalau ordering materials yang pernah kita ketahui di akuntansi manajemen, itu kan kita ngitung ya, berapakah economic order quantity dan reorder point. Artinya itu pada titik berapa yang reorder point ya, pada titik berapa perusahaan itu, pada titik berapa perusahaan tuh harus membeli persediaannya kembali, jadi nggak nunggu habis. Semoga kalian udah paham waktu dijelaskan di AKBI. Kalau misalkan perusahaan ini cuman toko kecil, pergi ke pasar dan selesai, kayaknya itu nggak terjadi permasalahan karena belinya hanya butuh waktu beberapa jam. Tapi bagi beberapa perusahaan besar yang namanya order pembelian, purchase order itu harus mempertimbangkan sampai kapan barang itu bisa sampai ke gudang kita. Misalkan mengestimasi proses produksi di supplier dan pengantarannya. Jadi misalkan kita butuh waktu 10 hari atau sebulan. Maka dari itu kita sebelum barang habis gitu ya, memperkirakan reorder point-nya. Jadi mempertimbangkan safety stock, kemudian mempertimbangkan berapa lama barang tersebut sampai ke gudang dan kebutuhan untuk produksi atau penjualan per harinya. Lihat lagi di akuntansi biaya. Dan kemudian kalau economic order quantity yang paling efisien tuh kita mau pesen berapa sih sekali melakukan order. Kenapa? Karena sekali order tuh kita juga ngeluarin uang, masalah dealingnya, masalah pemilihan suppliernya, itu kan ngeluarin cost. Maka dari itu pembelian tuh harus efisien. Sama kayak kalian, kalau kalian misalkan punya usaha juga, sekalinya pergi ke Kulaan, ke Beteng, ke PGS, itu mau beli berapa banyak sih sekali angkutnya gitu. Atau kalau kamu pakai naik Grab gitu ya, biar bisa bawa barang banyak gitu, maksimalnya seberapa sih biar meminimalkan dan mengefektifkan proses pembeliannya. Jadi sekali beli itu harus dipahami apa yang mau dibeli dan berapa banyak yang harus dipesan. Nah, sekarang dikatakan di bukunya Rumni ini, dikatakan ini tuh metode tradisional. Kalau perusahaan saat ini dia sudah menggunakan dua metode ini, materials requirement planning, jadi perencanaan kebutuhan dari bahan baku, dan adanya just in time inventory system. Nah, ini sebenarnya dia didukung oleh sistem untuk melihat kebutuhan dari persediaan. Jadi kalau yang materials requirement planning ini untuk mengurangi tingkat persediaan
yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi, meningkatkan teknik forecastingnya untuk menjadwalkan pembelian yang lebih baik untuk memuaskan kebutuhan produksi. Artinya dia nggak cuma sekedar lihat dari sisi persediaan, tapi dia pakai forecasting. Kira-kira penjualannya berapa ya untuk hari ini, untuk bulan ini, untuk tahun ini. Maka dia merencanakan pembeliannya. Sama kayak di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen ya. Harus dimulai dari sisi penjualannya dulu, ekspektasinya di breakdown per bulan, baru dibuat requirement planning, anggaran materialsnya. Terus kemudian just in time. Kalau just in time ini pasti teman-teman udah tahu gitu ya, hampir sama sih sebenarnya, tapi metode di sini maksudnya adalah dia nggak pakai forecasting, tapi lebih ke real, aktual sales gitu. Dia melihat dari sisi aktual sales, tapi saya rasa ini sebenarnya hampir sama karena memprediksi aktual sales hanya bisa pada beberapa barang tertentu yang siklusnya pendek, siklus produksinya pendek. Tapi kalau beberapa perusahaan yang siklus produksinya panjang tetap menggunakan ekspektasi. Misalkan kita contohkan, padahal just in time ini dikeluarkan oleh Toyota. Nah, di sini dikatakan bahwa Toyota tuh pakai metode just in time. Nah, metode just in time ini kan harusnya juga membutuhkan proses produksi. Maka dari itu sebenarnya ini mungkin beberapa pendapat ahli aja, tapi saya rasa konsepnya hampir sama. Tapi ini memang ditetapkan pada dua kondisi perusahaan yang berbeda. Yang just in time pada perusahaan yang siklus produksinya tuh rendah gitu ya. Misal antara ada penjualan aktual sampai dibikin lagi tuh cepat gitu ya. Misalkan mungkin kayak makanan gitu mungkin lebih cepat sih daripada kalau assembly produk yang sifatnya besar, elektronik, kendaraan dan lain sebagainya. Oke, jadi paham ya, jadi nggak cuma sekedar ini. Tapi kita lihat ya, metode ini tuh cocok digunakan oleh perusahaan sesuai dengan kompleksitasnya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terus ini contohnya alur pengadaan bahan baku di akuntansi biaya ya. Jadi mulai storeroom keeper, terus kemudian dia storeroom ke purchasing, kemudian ke vendor. Dia purchasing ini yang penggeraknya di siklus pembelian tuh purchasing. Dia yang cari vendor, dia yang konsultasi ke akuntan tentang budgetnya. Dia juga yang memberi data apa yang dibeli ke bagian penerimaan. Saya rasa udah paham ya, udah beberapa kali diulangi di SIA, di AKBI. Nah, ini contohnya tadi kalau perusahaan menggunakan metode tradisional dan menggunakan metode just in time. Kalau tradisional itu intinya dia stok inventory sih, baik bahan baku maupun finished good. Tapi kalau just in time dia kebalik ya, bukan dari mulai pembelian sampai ke sini prosesnya, dasarnya bukan beli berapa terus diproduksi gitu ya, tapi kalau ini dari penjualannya butuh berapa tadi loh, ekspektasinya tuh berapa atau realnya berapa, itu yang dibutuhkan untuk diproduksi sampai ke pembelian, intinya kayak gitu. Nah, terus yang kedua, memilih supplier. Apa aja yang pertimbangkan? Ada 3 hal: harga, kualitas bahan, dan ketergantungan dalam melakukan pengiriman. Yang poin ketiga tuh penting ya, kita nggak cuma mempertimbangkan harga aja, tapi masalah dalam pengiriman juga. Artinya tuh sebenarnya supplier itu tuh bisa nggak sih nyediain bahan baku ke kita pada beberapa periode tertentu. Bahkan pada beberapa perusahaan yang namanya supplier tuh dibuat integrated secara vertikal gitu loh. Artinya contohnya kayak di Astra International Tbk, itu dari mulai bahan baku sampai distribusi dia membuat perusahaan, artinya anak perusahaannya, agar semua tuh terintegrasi. Jadi dia aman untuk masalah pembelian bahan baku sampai penjualan. Contohnya Ultra Jaya juga dari mulai peternakan sampai keju itu dia produksi, bahkan dia punya anak usaha distributor juga. Nah, itu artinya kalau semakin besar perusahaan, yang namanya supplier tuh nggak mungkin lepas gitu ya, tapi dia punya kontrol. Karena apa? Untuk keselarasan masalah produksinya.
Terus selanjutnya adalah ada bagian penerimaan bahan baku atau bahan jadi yang datang ke perusahaan, supplier memberikan barang, terus kita harus cocokkan antara barangnya, slipnya, dan purchase order dari bagian pembelian. Oke, terus kemudian kalau sudah sama kita buat goods receiving dan report laporan penerimaan barang. Oke, nah inventorinya dikontrol di gudang, terus kemudian report penerimaannya ditransfer ke departemen yang terkait dan juga dilaporkan ke bagian akuntansi biasanya. Karena ini nanti terkait dengan masalah ini loh, accounts payable dan cash disbursement-nya. Nah, kalau ini juga ada goods-nya ada ya terkait dengan revenue cycle. Kalau ini memang perusahaan dagang, tapi kalau perusahaan jasa mungkin juga terkait sama production. Nah, ini approving supplier invoice tadi udah kita bahas ya. Masalah apa yang harus kita pertimbangkan dalam approving supplier. Nah, ini ada saya masukkan tambahan dari bukunya Pak Mulyadi yang terkait teknis mengenai masalah SIA. Ini bersama, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, kalau kita bahas SIA, analisis dan desain sistem, ini kita pertama tuh harus bisa identifikasi dulu. Ada beberapa hal, fungsi yang terkait tuh apa aja. Ingat ya, fungsi itu bukan berarti orang. Fungsi itu misalkan fungsi gudang, pembelian, penerimaan. Jadi fungsi gudang dan fungsi penerimaan tuh mungkin bisa dikerjain satu orang yang sama, tapi dia memainkan peran yang berbeda. Caranya gimana? Ya dia diberi reward dan punishment sesuai dengan perannya. Paham ya? Nah, jadi harusnya fungsinya berbeda. Jadi pahami dulu identifikasi fungsi yang berbeda. Yang terkait dengan siklus itu apa aja. Jadi nanti kalian fungsinya apa aja, bertanggung jawabnya apa aja, prosedur yang membentuk akuntansi pembelian. Ini prosedur yang terkait tadi apa aja ya, permintaan dan sebagainya. Ini sebenarnya nanti di breakdown dalam dalam prosedurnya, prosedur tahapannya. Dokumen yang digunakan tuh apa aja, dan ini nggak harus semuanya ada, tergantung perusahaannya ya. Permintaan pembelian, penawaran harga, nanti kalian bisa browsing sendiri fungsi-fungsinya atau di SIA yang dulu. Contoh dokumennya, nah contoh dokumen jelas ya, nanti harus ada otorisasinya, diperlukan oleh, disetujui oleh, tanggal berapa, diisi bagian ini, dan lain sebagainya. Catatan akuntansi, jadi catatan akuntansi ini bedanya dengan dokumen itu sumbernya, datanya. Kalau catatan akuntansi itu untuk di perusahaan pencatatannya kayak gimana, apakah di jurnal pembelian, apakah di jurnal pengeluaran kas, di kartu utang, kartu persediaan, dan lain sebagainya. Oke, nah ini unsur pengendalian. Ini saya contohkan dari bukunya Mulyadi, Pak Mulyadi. Pengendalian terdiri dari beberapa hal, dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktek yang sehat. Nanti kalian bisa baca sendiri, dan itu dicocokkan sama yang tadi di depan, masalah kontrol juga bisa. Nah, ini flowchartnya, bagian gudang, ke bagian pembelian, dan seterusnya, kalian udah paham ya. Nah, ada juga pembelian tunai, dan ada juga yang menggunakan kas kecil. Tergantung pembeliannya kayak gimana. Nah, sekarang latihannya ini adalah ada satu toko namanya Toko Setia. Dia ini jual alat tulis dan buku keperluan sekolah. Kalau kita mau desain sistem, Anda tuh harus wawancara dulu. Yang udah terjadi di sana tuh kayak gimana. Nah, kalau udah nggak perlu diperbaiki, mungkin kita lihat dari sisi pengendaliannya dulu. Udah bagus belum pengendaliannya? Nanti kita bisa memberi rekomendasi. Oke. Nah, di sini ada prosedur pembelian yang udah ada di Toko Setia, kan? Nanti kalian cek ininya, lihat prosedurnya, baca satu-satu dulu, kemudian diminta identifikasi fungsi organisasi apa aja yang terkait dan jelaskan tugasnya. Jadi fungsi apa, misalkan fungsi gudang, fungsi apa, tapi dijelaskan tugasnya adalah begini-begini, contohnya ada di depan. Identifikasi dan jelaskan dokumen apa aja yang digunakan. Dokumen, oh ini nanti saya ganti ya, ini catatan ya. Dan susun paling tidak, ini catatan, sorry nanti ralat.
Susun paling tidak 5 sistem pengendalian internal untuk siklus pembelian di toko setia. 5 ini saya nggak tentukan prosedur yang pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat, tapi secara overall. Dan mungkin ini bisa jadi SPI ini kamu susun berdasarkan review yang kalian rasa kurang di dalam prosedur yang udah berjalan di toko setia, kurangnya apa, kemudian dikasih SPI-nya. Gitu ya, diketik aja, nanti dibuat ini. Thank you.